tempat saya belajar. Di sini tempat saya mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia. Nelson Mandela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Martiani SPD, pengajar Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Cianjur. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Dengan nomor induk mahasiswa 22218690423143 dan nomor UKG 201507301897. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan merekam praktik pembelajaran untuk keperluan uji kinerja atau UKIN dengan materi yaitu menyusun teks biografi tokoh dengan menggunakan mode pembelajaran Problem Based Learning di kelas 10 SMA Negeri 1 Cianjur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku tersayang kelas 10-11. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita cek dulu yuk kebersihan kerapian sekitar kelasnya agar pembelajaran bisa nyaman dan lebih semangat lagi. Silakan dicek dulu kebersihannya. Ada sampah tidak di bawah mejanya? Baik, kemudian kerapihan bajunya, pakaiannya, silakan. Sudah? Baik ya, rapi ya. Alhamdulillah ya, berarti kelas ini menjaga kebersihan ya, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman ya. Baik anak-anakku, sebelum kita mengawali pembelajaran, kita laksanakan dulu kegiatan berdoa ya, agar pembelajaran kita pada kesempatan kali ini bisa berjalan dengan lancar dan Allah beri keberkahan. Silakan, siapa yang mau memimpin doa pada kesempatan kali ini? Angkat tangan. Naya Sila, silakan Naya Sila. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Balik salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anakku, alhamdulillah ya, kita sudah melaksanakan kegiatan berdoa. Alhamdulillahirobbilalamin, pada kesempatan kali ini ya, hari Senin 12 Juni 2023, kita masih bisa bertemu kembali ya anak-anak ya dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 10-11 ini. Ibu doakan ya, siapapun kalian yang hadir pada kesempatan kali ini, semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian anak-anakku, sebelum nanti kita masuk pada kegiatan inti, Ibu ingin mendata dulu kehadirannya ya pada kesempatan kali ini. Sekarang siapa ya yang tidak hadir? Hadir seluruhnya? Hadir seluruhnya ya. Coba Ibu cek dulu. Aflah Aisyah hadir. Kemudian Ahmad Faiz Yusuf hadir. Aiman Tijani hadir. Kemudian Aulianti Kori hadir. Kemudian Azhara Kalisa hadir. Kemudian Zaki Rizkullah hadir. Kemudian Elgina hadir. Kemudian Fariha hadir. Kemudian Gina Nabila, baik. Kemudian Heril Febriawan hadir. Kemudian Hilda Dalfa hadir. Kemudian Laila Agustina hadir. Kemudian Luisana hadir ya, alhamdulillah ya. Kemudian Nadia Putri Sentosa hadir. Kemudian Nayasila Yasmin. Nah, terima kasih tadi sudah memimpin doa ya, keren sekali. Kemudian Sabria Kalisa hadir. Kemudian Tiffany Alisha hadir. Kemudian Zulaika Nur hadir. Baik ya, berarti alhamdulillah ya, semuanya sehat. Hari ini semuanya bisa mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia dengan menyenangkan insya Allah. Nah anak-anak, sekarang ya kita akan mulai masuk pada kegiatan pembelajaran ya. Namun sebelumnya kita sekarang mau belajar apa sih anak-anak ya? Teks
Teks biografi. Oh gitu ya. Baik, kita lihat ya. Nah, sekarang kita di sini akan belajar tentang teks biografi, yaitu menyusun teks biografi tokoh. Ya, kita lihat. Kalau struktur biografi ada apa saja sih? Ada yang tahu? Silakan Azahra. Orientasi. Peristiwa atau masalah. Reorientasi. Ya. Kalau orientasi itu tentang apa? Orientasi. Pengenalan tokoh. Biasanya di sana ada apa saja sih? Data diri. Identitas tokoh ya, seperti pendidikannya, mulai dari namanya siapa ya, tempat tanggal lahirnya di mana, kapan, terus apa lagi? Riwayat pendidikannya ya. Kalau sekarang rangkaian peristiwa tokoh itu apa? Kejadian-kejadian pentingnya, terus apa lagi? Masalah yang telah dihadapi oleh tokoh. Bagus ya. Nah, kalau misalnya untuk aspek kebahasaannya ada apa saja? Ada kata ganti atau pronomina, terus apa lagi? Ya, kata pengacuan dan kata penghubung atau konjungsi. Ini sudah ya kita bahas pada pertemuan lalu ya. Nah, sekarang kita akan fokus kepada KD keterampilan, yaitu kita akan menyusun sebuah teks biografi tokoh ya. Nah, di sini anak-anak, adapun kompetensi dasar ya, atau kompetensi minimal yang harus kalian miliki itu adalah menyusun teks biografi tokoh. Ya, selain kompetensi dasar, ada juga indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Apa saja IPK-nya? Di sini ada 8 IPK ya anak-anak ya. Mulai dari 1, menentukan tokoh idola, ya. Kemudian yang kedua nanti kalian harus bisa merancang kerangka, ya. Kerangka teks. Kemudian yang ketiga, kalian akan mengonstruksi teks biografi dengan memuat bagian orientasi, kemudian memuat rangkaian peristiwa, kemudian apalagi memuat bagian reorientasi, disertai dengan kebahasaannya. Ada apa saja aspek kebahasaannya? Pronomina, terus kata pengacuan dan konjungsi. Nah, ini merupakan IPK atau indikator pencapaian kompetensinya. Adapun sekarang tujuan pembelajaran. Nah, menurut kalian ada tidak tujuan kita mempelajari teks biografi ini? Ada, Bu. Ada. Silakan Ahmad Faiz. Kita harus sudah bisa membuat teks biografi tentang tokoh. Bagus, kita harus bisa ya membuat sebuah teks biografi tentang tokoh. Bagus Faiz, ada lagi? Mengapa sih kita harus mempelajari teks biografi anak-anak? Segala sesuatu yang kita pelajari itu tentu memiliki tujuan kan? Ketika kita misalnya makan, tujuannya apa? Biar kenyang ya, atau untuk mencukupi asupan nutrisi kita. Begitu pula dalam teks biografi ada tujuan pembelajaran mengapa kita mempelajari teks biografi ini. Nah, kalau misalnya secara umum ya, bahwa tujuan pembelajaran itu jika dikaitkan dengan KD adalah kita harus bisa menentukan tokoh dari teks biografi. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa membuat kerangka teks biografi. Kemudian yang ketiga, kalian harus bisa mengonstruksi teks biografi dengan memuat bagian orientasi. Kemudian apa lagi? Kedua, rangkaian peristiwa. Yang ketiga, reorientasi, disertai dengan aspek kebahasaannya, mulai dari pronomina. Kemudian apa lagi? Penguatan dan konjungsi. Baik, setelah tujuan pembelajaran, nah di sini anak-anak ada manfaat dari pembelajaran biografi. Coba ada apa saja di sini? Mengapa kita harus mempelajari teks biografi? Apa manfaat yang kita dapatkan? Ya, coba Tiffany. Agar bisa mengenali tokoh lebih dalam lagi. Agar kita bisa mengenali tokoh lebih dalam lagi. Bagus. Terus apa lagi? Aflah. Apa? Belajar tentang keteladanan. Mengapa kita dari biografi bisa belajar tentang keteladanan? Apakah di dalam biografi itu ada apa? Boleh silakan Julei. Jadi kan pahlawan itu punya peristiwa pentingnya, salah satunya kayak mereka ikutan perang kayak gitu. Terus kita mempelajari keteladanannya dari sosok beliau. Oke, terima kasih Julei. Ya, salah satunya adalah kita akan mendapatkan manfaat tentang keteladanan dari
dari seseorang yang kita tulis ya. Nah, dalam biografi seorang tokoh ya, tentu saja kita akan mendapatkan keteladanannya karena di dalam biografi tersebut berisi tentang kisah perjalanan hidup sang tokoh tersebut. Kalau misalnya tadi seandainya menurut Julei itu adalah kita beri contoh dengan sosok pahlawan, maka di dalam peristiwa ya, dalam peristiwa perjalanan hidupnya pasti ada sesuatu atau inspirasi yang bisa kita temui gitu ya, seperti itu. Oke. Kemudian yang ketiga ada apa? Membangun motivasi. Kemudian yang keempat, berpikir kritis dan logis. Yang kelima, mengembangkan kreativitas. Oke. Nah, ini ya anak-anak ya, ini tahapan pembelajaran kita ya. Yang pertama, nanti kalian akan memirsa tayangan video ya melalui Padlet ya. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan mengisi LKPD ya secara berkelompok. Kemudian nanti kalian akan diskusi kelompok. Kemudian nanti kalian akan presentasi ya atau mempresentasikan hasil dari diskusi dari setiap kelompok. Kemudian nanti ada penilaian antar teman dan evaluasi. Gitu ya. Jadi ini tahapan pembelajaran kita yang akan kita ikuti pada kesempatan kali ini. Oke. Nah, sekarang Bu, bagaimana sih sistem penilaiannya? Nah, di sini sebenarnya terkait dengan penilaian itu ada 3 anak-anak ya. Ada penilaian sikap, ya, ada penilaian pengetahuan, ya, ada penilaian keterampilan. Nah, kalau penilaian sikap kan seperti tadi religius, kalian mengucapkan salam, ya, kemudian menjawab salam, nanti ada kerjasamanya juga, tanggung jawab tidak kalian dalam mengerjakan tugasnya, misalnya ya. Kemudian yang keempat ada kreativitas. Sedangkan penilaian pengetahuannya nanti kalian harus bisa menentukan definisi ya, kemudian memahami menganalisis ide pokok, menganalisis struktur dan kebahasaan teks dan menulis teks biografi. Nah, ini yang akan menjadi fokus kita. Ya, adalah penilaian keterampilan, yaitu nanti kalian harus terampil satu menentukan tokoh yang akan kita buat menjadi sebuah teks biografi. Kemudian yang kedua, nah merancang kerangka teks biografi. Dan yang ketiga ada mengembangkan teks biografi menjadi sebuah teks biografi yang utuh. Gitu ya anak-anak ya, bisa dipahami? Oke. Kemudian sekarang, nah ini ya, kita mulai masuk ya pada pertanyaan pemantik. Nah kemarin kan kita belajar tentang biografi ya. Coba kita mengulang kembali ya, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan biografi? Silakan Dina. Biografi yaitu teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Teks ini ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani oleh banyak orang. Oke, terima kasih. Kemudian, ada yang tahu tadi manfaatnya apa saja ya? Ada yang tahu manfaatnya tadi apa saja? Dapat memotivasi diri kita. Dapat memotivasi diri kita? Rangkaian peristiwa yang dialami Karena rangkaian peristiwa yang dialami oleh tokohnya. Oke, terima kasih. Kemudian yang ketiga, cirinya apa sih teks biografi itu? Ada tidak? Oke. riwayat maksudnya nanti orang sesuai fakta. Oke, bagus. Dialami. Baik. Sesuai data. Baik. Bahasa yang digunakan ada sekilas. Baik, terima kasih Pak Rihan. Nah, itu merupakan materi terkait dengan biografi ya. Nah, ini kalian sudah kan ya? Oke. Mulai dari struktur ya, aspek kebahasaan. Nah, sekarang kita akan masuk ya anak-anak. Lalu sekarang bagaimana sih Bu? Ya, langkah-langkah menulis teks biografi. Karena anak-anak, agar tujuan kita bisa tercapai, maka kita harus memiliki teknik ya, atau harus memiliki strategi agar teks biografi bisa kita tulis dengan utuh ya, dengan lancar. Lalu apa saja? Yang pertama ada apa? Menentukan tokoh. Jadi nanti kalian harus bisa menentukan tokoh. Tokohnya yang seperti apa? Nah, bagus Azahra. Tokohnya adalah tokoh yang bisa memberikan teladan. Terus apa lagi? Memberikan inspirasi, memberikan motivasi kepada kita semua, ya, seperti itu. Banyak sekali ya tokoh-tokoh yang bisa menginspirasi di sekitar kita. Siapa saja coba? Oke, baik, orang tua. Terus apa lagi? Guru, ya, atau bahkan teman kita pun, ya, ketika dia berprestasi itu bisa menjadi inspirasi buat kita, ya. Nah, itu yang pertama harus menentukan tokoh. Kemudian yang kedua ada apa? Menentukan teknik pencarian data. Maksudnya seperti apa ya? Setelah menentukan tokoh?
Nah, ya, karena ini berkaitan dengan pengumpulan informasi terkait riwayat hidup seseorang, maka harus ada teknik pengumpulan data. Apakah ya kita mengambil data atau mendapatkan informasi dari tokoh yang akan kita tulis ya biografinya itu dengan cara apa? Apakah dengan wawancara? Apakah dengan studi pustaka? Contohnya kalau studi pustaka, kalian misalnya ingin menulis biografi tentang Ki Hajar Dewantara, kalian bisa mengunjungi perpustakaan, melihat atau membaca buku tentang Ki Hajar Dewantara. Tapi kalau misalnya kalian ingin ingin menulis biografi tentang saya, guru kalian, apa yang harus dilakukan? Tekniknya dengan cara apa? Wawancara. Nah, jadi setelah menentukan tokoh, kalian harus bisa menentukan teknik pencarian data. Kemudian yang ketiga ada apa? Nah, ya. Setelah kalian menentukan mau teknik apa nih, mau wawancara atau studi pustaka, lalu kalian di sana baru mengumpulkan berbagai informasi terkait dengan tokoh. Mulai dari data dirinya, riwayat pendidikannya, ya. Kemudian bagaimana peristiwa penting hidupnya. Nah, seperti itu dikumpulkan, ya. Dan yang keempat ada apa? Memilih data yang relevan tentang tokoh. Karena tidak semua informasi yang kita dapatkan itu anak-anak langsung bisa kita tulis. Ada beberapa hal yang harus kita edit lagi ya, harus kita pilih lagi. Harus bisa memilih mana yang kira-kira pantas untuk ditulis, mana yang kira-kira tidak perlu untuk ditulis, seperti itu. Jadi disortir kembali. Kemudian ada apa lagi? Nah, menyusun kerangka. Coba kita lihat ya. Tubuh kita disusun oleh apa? Tersusun oleh tulang. Tanpa adanya kerangka, kita bisa berdiri tidak? Tidak. Kita bisa duduk tidak? Tidak. Ya, begitu pula dalam sebuah teks ya, itu harus disusun ya oleh struktur dan aspek kebahasannya atau oleh kerangka teks. Kalau tubuh kita tersusun oleh kerangka, ya ada tulang, ya ada otot, ada daging, ya. Namun untuk teks, sebuah teks, ya itu harus disusun oleh kerangka teks itu sendiri. Bagaimana Bu menentukan kerangka teks? Nah, kerangka teks ini bisa kita ambil dari struktur teks itu sendiri. Kalau biografi berarti kalau kita ingin menulis sebuah teks biografi, kerangka teksnya tentang apa ya? Tentang apa ya kerangka teksnya? Berisi tentang apa nih? Tentang apa Gina? Struktur dari teks biografi. Jadi nanti kalian mulai dari orientasi, kemudian peristiwa yang dialami tokoh, kemudian reorientasi. Ya. Dan yang keenam ada apa? Nah, ya, mengembangkan kerangka menjadi bentuk biografi yang utuh. Ya, setelah kalian menuliskan garis besarnya atau poin-poin dari teks biografi yang akan kalian tulis, lalu kalian mengembangkan kerangka teks tersebut menjadi sebuah biografi yang utuh. Terus ada apa lagi? Merevisi kembali hasil tulisan yang utuh. Nah, siapa tahu ketika nanti dipublikasikan, ya sebelum dipublikasikan, itu dicek lagi, editing lagi, ya. Apakah ada kesulitan atau apakah ada kesalahan dalam penulisan tanda baca, ya. Apakah ada kesalahan atau ketidaktepatan dalam penulisan diksi? Itu silakan. Nanti kalian harus bisa menjadi seorang editor, ya. Dan yang terakhir ada apa? Nah, dipublikasikan. Nanti sebelum dipublikasikan mau menggunakan media apa? Canva kah? Ya, atau media apalagi? Infografis kah? Ya, nanti bisa ditempel di majalah dinding sekolah atau bisa diunggah ke dalam media sosial kalian. Tentu harus disertai dengan foto-foto yang berkaitan dengan tokoh yang kita tulis. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Baik. Nah, anak-anak, sekarang kita mulai masuk pada kegiatan inti ya. Tadi hanya sekilas saja kita membahas terkait dengan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan lalu. Nah, sekarang kita akan masuk ya, perhatikan gambar berikut. Ya, di sini kalian tahu ini gambar siapa? Ya, pahlawan. Ada siapa saja? Tuanku Imam Bonjol. Kemudian siapa lagi? Insinyur Soekarno. Terus siapa lagi? Soekarno Hatta. Kemudian Soekarno Hatta, Hatta ya, mohon maaf. Kemudian siapa lagi? Nah, Kapten Patimura. Ini siapa? Pahlawan-pahlawan nasional ya. Nah, anak-anak, dalam kegiatan kali ini ya, Ibu akan memberikan kalian
ya nanti LKPD, ada LKPD atau lembar kerja peserta didik yang harus kalian isi secara individu ya. Lalu setelah kalian nanti isi ya LKPD tersebut berdasarkan video ya yang kalian tonton melalui Padlet, lalu kalian nanti akan berkelompok ya. Jadi sekarang Ibu akan memberikan dulu LKPD-nya ya. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membagikan? Ada yang bisa bantu Ibu untuk membagikan? Boleh, silakan Pak Is. Setiap anak atau setiap dari kalian memiliki LKPD ya yang harus kalian isi. Dibantu ya. Pak Is dengan siapa nih? Satu lagi. Boleh, Gina. Setiap dari kalian memiliki LKPD ya. Silakan untuk dibagikan. Sekarang di tangan kalian sudah ada LKPD atau lembar kerja peserta didik yang harus kalian isi. Bu, apa kegiatan yang harus kita lakukan? Sekarang kalian akan memirsa ya sebuah video ya berdasarkan kode QR yang kalian lihat dalam layar. Nanti kalian akan diantarkan ke dalam Padlet ya. Di dalam Padlet itu lengkap sekali, ada video yang harus kalian tonton atau ada yang harus kalian pirsa videonya. Kemudian setelah itu kalian mengumpulkan ya informasi ya berkaitan dengan video tersebut. Berdasarkan video tersebut salah satunya ada apa saja? Judulnya ya, bagian orientasi mulai dari strukturnya itu seperti apa ya. Kumpulkan mulai dari identitasnya, ya identitas tokoh, terus apa lagi? Terus apa lagi? Riwayat pendidikannya, ya, kemudian peristiwa penting dalam hidupnya, terus apa lagi? Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh tokoh sampai tokoh tersebut bisa sukses, ya, seperti itu. Lalu kalian juga jangan lupa, ya nanti lihat dari aspek kebahasaannya. Yang tadi 3 ada apa saja? Pronomina, terus kata pengacuan dan konjungsi, ya. Sudah siap? Nah, kalau sudah siap, silakan kalian kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dan silakan untuk memindai kode QR di depan. Silakan boleh mengeluarkan ponselnya. Sekarang kalian akan dibentuk menjadi beberapa kelompok ya. Nah, ya tadi kalian ya telah mengumpulkan informasi secara individu terkait dengan tokoh siapa? Ki Hajar Dewantara yang telah kalian pirsa dari video ya. Nah, sekarang kalian akan berkelompok ya atau kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Setelah kalian berkelompok, nanti silakan hasil dari penemuan kalian atau hasil pengumpulan dari informasi yang telah kalian kumpulkan nanti didiskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing ya. Sehingga kalian bisa menambah atau kira-kira apa nih saling memberikan masukan. Apa yang kurang pada bagian orientasi? Apa yang kurang pada bagian reorientasi dan sebagainya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Silakan dilihat. Nah, sekarang ya silakan untuk berkumpul dengan kelompoknya. Untuk kelompok 1 ada Gina Nabila, ada Luisana dan Heril Febriawan maupun Sabria Kalisa. Silakan untuk berkumpul dengan kelompoknya. Kemudian yang kedua di sini ada Tiffany. Kemudian yang kedua ada Zaki. Yang ketiga ada Elgina dan yang keempat ada Hilda. Ya. Kemudian yang ketiga ada Nadia, ada Kori, ada Fariha, ada Yasila dan Aiman. Kemudian yang keempat ada Azahra, ada Aflah, ada Zulaika, ada Laila dan Ahmad Faiz. Nanti setelah kalian berkumpul dengan kelompok kalian, ya silakan kalian saling memberi atau bertukar informasi berdasarkan penemuan kalian secara
individu ya, seperti itu. Lalu nanti kalian setelah berdiskusi kelompok harus mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah kelompok kalian lakukan. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Baik, sekarang silakan untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah? Nah, kalau tadi kalian mengerjakan LKPD secara individu, ya mengumpulkan setiap informasi berdasarkan video yang kalian pirsa secara individu, lalu sekarang kalian bersama kelompok kalian silakan untuk bertukar pikiran atau bertukar pendapat terkait dengan video yang telah kalian pirsa. Ya, siapa tahu di antara kalian ada yang masih kurang pada bagian orientasi, ya. Atau ada juga yang masih kurang dalam bagian aspek kebahasaannya. Karena nanti kalian akan melakukan presentasi ke depan, ya, dari segi struktur dan kebahasaannya. Kemudian harus dapat dipastikan, ya, kalian bisa membagi peran, ya, terkait dengan teks biografi yang telah kalian susun, yaitu dengan berbagi peran masing-masing. Siapa yang menjadi misalnya nanti yang mempresentasikan bagian orientasi, siapa nanti yang mempresentasikan bagian reorientasi, itu harus dipikirkan, ya. Silakan, waktunya cukup tidak 10 menit? Cukup ya. Silakan mulai berdiskusi. Semuanya sudah berdiskusi, ya, secara berkelompok. Tadi kalian sudah bertukar pikiran juga, ya, bersama dengan teman-teman kalian, mulai dari struktur maupun aspek kebahasaan teks biografi yang telah kalian pirsa dari video, ya, atau tayangan tadi. Nah, sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya, ya. Untuk masing-masing kelompok, ya, nanti silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya, dan setiap dari kalian atau anggota kelompoknya wajib untuk berbicara, ya, seperti itu. Bagaimana? Jadi kelompok satu atau kelompok satu misalnya yang nanti yang nanti maju presentasi, nanti akan memberikan penilaian secara verbal itu oleh kelompok 2. Kelompok 2 yang tampil nanti penilaian secara verbal oleh kelompok 3, nah, dan seterusnya. Selain penilaian verbal, kalian juga nanti akan diberikan, ya, rubrik penilaian atau, ya, instrumen penilaian antar teman, ya. Jadi nanti ketika misalnya temannya presentasi, kalian, ya, bisa memberikan penilaian kepada teman-teman kalian yang terdiri dari 1, penggunaan kelancaran berbahasanya, kemudian ketuntasan dalam berbicara dan bersikap, ya, kesantunannya, kemudian kekompakannya, ya. Silakan. Siap ya sekarang? Baik, sekarang kelompok mana dulu nih yang kira-kira akan maju presentasi? Kelompok mana nih? Udah siap belum? Ayo. Nah, yang ini kelompok berapa? Kelompok 1 coba bisa mundur dulu ya, geser dulu ya ke sana ya. Jadi di tengah digunakan untuk presentasinya. Kelompok mana? Ini kelompok 3 ya. Baik, silakan kelompok 3 untuk maju ke depan. Pada usia 69 tahun. Lalu realitasinya, maka dari itu atas perjuangannya dikukuhkanlah sebagai pahlawan nasional, ditetapkan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buku Nasional, lalu didirikannya Museum Dewantara Triyadi di Yogyakarta, lalu diabadikan pada uang kertas Rp2.000. Kaidah kebahasaannya ada pronomina. Yang pertama ada ia, ada orang ketiga. Contohnya, ia berjuang supaya semua orang pribumi mendapatkan pendidikan. Yang kedua ada Aspek kebahasaannya sudah jelas ya. Sudah ya, tadi ada pronomina. Creative
Tadi kalian sudah melaksanakan ya kegiatan presentasi ya antar kelompok ya atau presentasi kelompok berdasarkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok ya. Nah, sekarang coba kita evaluasi ya hasil dari presentasi yang telah tadi kalian lakukan ya. Mulai dari bagaimana penampilannya tadi, apakah ketika presentasi sudah bagus, misalnya openingnya atau pembukanya, memperkenalkan dirinya seperti apa yang baik itu. Nah, bagaimana? Ada yang mau mendakapi? Bagus. Ya, mulai dari perkenalan diri ya. Setelah itu membagi tugas ya, ada tim splitnya. Siapa yang termasuk ke dalam pembicara pertama ya, menjelaskan tentang orientasi ya dan lain sebagainya ya. Kemudian tadi itu berarti kalau teks biografi itu dari segi strukturnya ada apa saja? Ada orientasi, kemudian ada peristiwa penting, kemudian ada reorientasi. Kalau orientasi ini berkenaan dengan apa? Pengenalan tokoh, kemudian? Nah, kemudian? Apa lagi? Kalau reorientasi? Tentang keluarganya. Kalau reorientasi? Tentang kesimpulannya, ya, seperti itu. Kemudian, dari segi aspek kebahasaannya, tadi juga kalian sudah bagus ya, sudah menanggapi mulai dari satu ada pronomina, ya, ada pronomina persona orang pertama, persona orang kedua maupun persona orang ketiga. Kemudian yang kedua ada apa lagi? Ada kata pengacuan. Kemudian yang ketiga ada konjungsi, ya, seperti itu. Nah, nanti silakan hasil dari diskusinya kalian perbaiki ya bersama dengan kelompok kalian berdasarkan temuan atau tanggapan dari kelompok lain, seperti itu. Nah, anak-anak di sini ya kita akan simpulkan nih, ya. Sekarang ada tidak yang mau mencoba untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini? Kita belajar tentang apa sih hari ini? Silakan acungkan tangan. Silakan Luisana. Hari ini kita mempelajari tentang langkah-langkah Langkah-langkah dalam menyusun teks biografi. ya, kita hari ini mempelajari tentang langkah-langkah ya, bagaimana sih menyusun teks biografi. Ada apa saja katanya? Ada orientasi, Yang pertama apa dulu nih? Menyusun langkah-langkah. menentukan tokoh, Menentukan tokoh. Terus yang kedua? membuat kerangka, Ya. Nah, menentukan teknik pencarian data. Kemudian yang ketiga? Mengumpulkan data. Yang keempat? Memilih data. Yang keempat, yang kelima? Menyusun kerangka teks. Yang keenam? Mengembangkan. Terus apa lagi? Nah, merevisi kembali hasil tulisan. Yang terakhir ada mempublikasikan. Ya, selain langkah-langkah dalam menulis teks biografi, tadi kita melakukan apa lagi? Presentasi ya, karena kalian tadi diskusi tentang menyusun sebuah teks biografi tokoh ya, seorang tokoh, maka kalian berdiskusi ya dari segi strukturnya maupun aspek kebahasaannya, lalu kalian menyusun sebuah teks biografi dengan utuh ya, kalian membuat kerangkanya ya. Baik anak-anak, nah sekarang kita masuk pada kegiatan refleksi ya. Kita merefleksi ya, apa saja nih ya. Silakan boleh, nah dijawab ya. Yang untuk yang pertama nih, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran kali ini? Siapa? Senang. Baik, mengapa senang? Lebih tahu pengalaman tentang tokoh itu. Karena kita bisa lebih tahu ya bagaimana pengalaman atau perjalanan hidup dari Ki Hajar Dewantara. Terus apa lagi? Menambah wawasan atau ilmu pengetahuan. Apa lagi? Ada lagi? Mengetahui sejarah. Mengenai apa? Mengetahui sejarah. Ada tidak teladan yang bisa kita Nah, keteladanannya apa? Bekerja keras. Terus apa lagi? Nah, ya seperti itu. Baik, kemudian sekarang yang kedua. Siapa nih yang mau menjawab bagian mana menurutmu paling menarik dari pembelajaran ini? Kerja kelompoknya. Menurut Julai mengapa? Nah, karena bisa bertukar ide ya, atau pendapat bersama dengan teman-teman dan saling melengkapi satu sama lainnya. Baik, kemudian yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu pada kesempatan kali ini?
Merevisi hasil dari diskusi yang tadi. Terus apa lagi? Belajar kembali ya dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir, berikan bintang 1 sampai 10 untuk pembelajaran kali ini. 100. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, nah anak-anak, ya, sebelum ditutup, di sini sekarang kita waktunya untuk melaksanakan kegiatan evaluasi secara individu. Di sini ada LKPD yang harus kalian kerjakan, ya, secara individu terkait dengan menyusun teks biografi, ya. Sebentar ya, Ibu bawakan. Bel sudah berbunyi, tandanya kita harus mengakhiri ya pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa nanti untuk tes individunya atau kepada individunya dikumpulkan ke dalam aplikasi Padlet ya, sesuai dengan apa yang sudah Ibu kirimkan. Silakan, ya ditutup. Nah, sekarang anak-anak, ya. Coba nanti untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar apa ya kira-kira ya? Teks puisi. Ada lagi selain teks puisi? Setelah kita membuat teks biografi, lalu kita harus apa? Nah, ya, mempublikasikan. Jadi pertemuan berikutnya kita isi dengan satu presentasi, ya, secara pribadi, ya, hasil dari teks biografi yang telah kalian tulis secara individu. Kemudian yang kedua nanti kita akan coba untuk mempublikasikan. Jadi itu ya untuk pertemuan berikutnya seperti itu. Ya baik anak-anak, karena waktu juga ya yang mengakhiri kita ya, yang membatasi kita untuk tetap berinteraksi di kelas ya. Nah sekarang untuk berikutnya ya sebelum kita tutup ya, kita laksanakan dulu kegiatan berdoa ya. Silakan ada satu orang. Ya, silakan. Sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai.